Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Syaf Trading dengan NIM 06520210167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Pemasaran dalam Proses Transaksi di ShopeePay. Baik, yang pertama ada di bab 1, latar belakang. Komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting melalui aplikasi Shopee, pertumbuhan e-commerce dan ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Shop Trading dengan NIM 06520210167. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Pemasaran dalam Proses Transaksi di ShopeePay. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses transaksi ShopeePay. Melalui aplikasi Shopee, pertumbuhan e-commerce dan penggunaan aplikasi ShopeePay telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, memiliki jutaan pengguna aktif setiap harinya. Dengan populer dengan popularitas dengan populer dengan popular Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Syaf Trading dengan NIM 06520210167. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Pemasaran dalam Proses Transaksi di ShopeePay. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses transaksi ShopeePay. Melalui aplikasi ShopeePay, pertumbuhan e-commerce dan penggunaan aplikasi Shopee telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, memiliki jutaan pengguna aktif setiap harinya. Dengan popularitasnya yang terus berkembang, ShopeePay sebagai sistem pembayaran internal ShopeePay juga semakin banyak digunakan oleh pengguna. Hampir semua produk, termasuk jasa, tersedia di internet dari mulai makanan, musik, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, investasi, bisa dibeli lewat e-commerce. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar efektivitas komunikasi pemasaran dalam mendorong pengguna untuk menggunakan ShopeePay dalam transaksi di Shopee. Yang kedua, bagaimana persepsi penggunaan terkait transaksi melalui ShopeePay di aplikasi Shopee. Tujuan penelitian. Yang pertama, ada efektivitas komunikasi pemasaran dalam penggunaan ShopeePay pada transaksi melalui aplikasi Shopee. Yang kedua, memahami persepsi pengguna terkait transaksi melalui ShopeePay di aplikasi Shopee. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dalam mempelajari teori tindakan. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti kepada perusahaan. Yang ketiga, manfaat akademis. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi acuan mahasiswa lain atau peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk pengembangan kajian ilmu. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar kehidupan manusia, dan komunikasi menjadi suatu fenomena terbentuknya suatu masyarakat yang terintegrasi oleh informasi, di mana setiap individu-individu dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri saling berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Mulyana, komunikasi menjadi sebuah proses berbagai makna melalui perilaku verbal dan non-verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih.
Yang kedua itu ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran dapat diidentifikasikan oleh Terence A. Sim. Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Komunikasi pemasaran juga dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses pemikiran dan pemahaman yang disampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu. Pentingnya promosi atau komunikasi pemasaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu pelanggan dengan informasi yang memperkuat kesadaran dan pengetahuan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, dapat mempengaruhi sikap dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, bagi perusahaan dapat mengatur proses produksinya secara efektif dan efisien. ShopeePay. ShopeePay adalah fitur e-wallet atau dompet digital yang diluncurkan oleh marketplace. Fungsinya sama seperti OVO milik Grab, GoPay milik Gojek, Dana, atau Link Aja. ShopeePay adalah fungsi layanan dompet dan mata uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran dan menyimpan pengembalian uang dari e-commerce Shopee. Saat ini ShopeePay tidak hanya dapat melakukan pembayaran di Shopee, tetapi juga dapat digunakan oleh banyak merchant yang bekerja sama dengan Shopee. Adapun teori pendukung, yang pertama teori Integrated Marketing Communication atau yang biasa disebut EMC. Menurut Kotler dan Keller, adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenan dengan perusahaan dan produknya. Kedua, ada teori SOR. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya, model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, syarat nonverbal, simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Yang ketiga dan terakhir, penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Hidayat HD Syafriyuddin, yaitu saya sendiri, analisis penggunaan aplikasi Shopee terhadap minat berbelanja mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Yang kedua, Muhammad Taufik Hidayat, analisis determinan penggunaan e-wallet pada transaksi pembayaran. Kerangka berpikir. Aplikasi Shopee, ke ShopeePay, bisa juga ke analisis kuantitatif deskriptif atau teori EMC, dan bisa pun efektivitas komunikasi pemasaran. Hipotesis penelitian. Berdasarkan judul penelitian, efektivitas komunikasi pemasaran dalam proses transaksi ShopeePay di aplikasi Shopee. Seberapa besar efektivitas komunikasi pemasaran dalam proses transaksi ShopeePay di aplikasi Shopee? Yang pertama, tidak ada pengaruh efektivitas komunikasi pemasaran Shopee terhadap pengguna untuk melakukan transaksi melakukan ShopeePay di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Yang kedua, ada pengaruh efektivitas komunikasi pemasaran Shopee terhadap pengguna untuk melakukan transaksi melalui ShopeePay di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Bab 3, metode penelitian. Yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang hanya menggambarkan situasi atau peristiwa. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif yaitu agar dapat mengumpulkan informasi yang aktual dan detail, serta menggambarkan yang terjadi, mengkaji kondisi serta praktik yang dilakukan pada saat itu juga, membandingkan atau mengevaluasi dan waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai Maret sampai April 2023
Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Muslim Indonesia di Kota Makassar. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia yang menggunakan ShopeePay dalam proses transaksi di aplikasi Shopee. Yang kedua ada sampel. Sampel pada penelitian ini adalah 100 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia berdasarkan rumus Lovin di atas, maka banyaknya sampel yang diambil sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik sampling. Sampai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini tergolong non-probability sampling dengan purposive sampling atau pengambilan sampel berdasar karakteristik tertentu. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak ada semua sampel mempunyai kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti memilih teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu yang wajib dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan pada penelitian ini. Operational variable. Variabel X yaitu efektivitas komunikasi pemasaran. Adapun variabel Y yaitu aplikasi Shopee yang dimana penggunaan ShopeePay. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.